terakhir dari metodologi penelitian tentang analisis kritis artikel penelitian. Sebenarnya ini akan membantu kalian kalau bikin bab 1 latar belakang ataupun bab 2 tinjauan pustaka. Kita mulai aja ya. Biasanya kita menggunakan apa sih yang paling banyak digunakan di penelitian kesehatan? Metode analisis kritis terhadap artikel ilmiahnya tuh kita pakai metode PICO, P-I-C-O. Maksudnya bagaimana? Jadi yang pertama adalah kita menganalisis secara kritis populasi dan sampelnya. Yang P-nya itu adalah populasi. Maksudnya gimana? Nah, apakah kira-kira populasi yang dipilih dalam penelitian yang disajikan di artikel penelitian tersebut itu sudah menggambarkan dari judul, ya misalkan judulnya misalkan di Indonesia gitu ya, gambaran misalkan judulnya gambaran kepatuhan masker masyarakat di Indonesia. Nah, ternyata waktu dicek di populasinya hanya di beberapa pulau saja dan tidak mencakup Indonesia itu sendiri. Dan kurang dari 10% dari jumlah yang sebenarnya masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, itu artinya sebenarnya kalau kita secara kritis, ya betul memang penelitiannya dilakukan di Indonesia, tapi populasinya tidak menggambarkan keseluruhan populasi yang ada di judul ya, berarti mungkin bisa dikritisi kalau ya itu tadi populasinya tidak menggambarkan keseluruhan masyarakat yang ditampilkan di judul. Begitu juga sampelnya otomatis ya. Kemudian I-nya adalah intervention atau perlakuan oleh peneliti terhadap sampelnya jika ada. Nah, kalau penelitian gambaran tentang, nah itu artinya kan tidak ada perlakuan atau intervensi dari peneliti pada sampelnya. Tapi kalau misalkan ada, maka harus dipaparkan dia ini cara memberikannya bagaimana, seberapa banyak, sedetail apapun. Yang misalkan intervensi pemberian jus melon dalam menurunkan tekanan darah misalkan. Nah, jus melon ini harus didefinisikan, diintervensi di bagian metode penelitiannya dengan baik. Maksudnya dengan baik ya, jus melon semua orang bisa bikin jus melon, tapi yang jus melon dalam penelitian ini yang bagaimana? Berapa airnya? Berapa gram jumlah melonnya? Kemudian cara dia jus itu bagaimana? Mau dibuat dalam satu kali, misalkan saat bikin melon dari 5 buah, kemudian dijadikan 3 gelas, misalkan, atau bikin per gelas dengan ukuran sendiri, dengan ukuran yang ditentukan. Nah, itu harus dijelaskan. Kalau misalkan ada tambahan, misalkan kita bikin jus melon ada tambahan gula atau susu. Nah, di metode penelitian bagian intervention ini harus dikritisi sejelas mungkin. Untuk apa? Kita kalau mau mereplikasi dengan teknik yang sama, teknik intervensi yang sama, bisa paham dan memang kalau misalkan dia memberikan hasil efektif, nah kita untuk mengujinya di yang lain supaya diharapkan bisa sama-sama efektif. Nah, kalau misalkan di bagian intervensinya tidak detail penjelasannya, maka kita juga akan kesulitan gitu ya. Walaupun memang beberapa peneliti terkesan, ya itu pilihan dari peneliti juga ya, tidak menjelaskan serinci-rincinya. Namun artikel yang baik ya, itu harusnya walaupun tidak rinci, paling tidak di bagian metodologi penelitian, kalau misalkan ada intervensi perlakuan, itu intervensi perlakuannya kira-kira kalau misalkan direplikasi atau diduplikasi oleh orang lain, itu bisa dilakukan dengan petunjuk yang dia cantumkan di metode tersebut. Nah, kalau tidak ada intervensi, bagaimana? Maka ya harus dipaparkan proses collecting data yang dilakukan bagaimana. Kan tadi kan contohnya adalah gambaran pemakaian masker ya. Berarti bagaimana proses pengumpulan datanya itu harus
dijelaskan. Apakah menggunakan dengan metode misalkan di Indonesia gitu ya, dia menggunakan cluster random sampling. Jadi misalkan di provinsi ada 36 provinsi yang ada di Indonesia, kemudian dari jumlah penduduknya berapa diambil persentasenya gitu ya, sama rata. Bukan berarti kalau 50 masing-masing provinsi 50, tidak. Jadi cluster random sampling itu adalah dari presentase. Jadi kalau misalkan 2% semua, 3% semua dari total populasi yang ada di penduduk di provinsi tersebut, atau menggunakan teknik sampling yang lain. Setelah teknik sampling yang didapatkan juga harus dituliskan di situ kalau misalkan dia mengukur, misalkan kepatuhan penggunaan masker, dia menggunakan apa penilaian kepatuhan penggunaan maskernya. Nah, itu harus jelas. Kalau misalkan dia membuat kuesioner sendiri, ya harus disertakan juga validitas dan reliabilitasnya itu berapa, gitu. Apakah sudah teruji atau belum. Kalau belum, ya berarti kita perlu kritis bahwa artikel yang tersaji tersebut ya bisa jadi tidak standar untuk kita buat jadi referensi penelitian kita. Next, C atau comparator, kelompok kontrol. Jadi kalau misalkan ada ya, biasanya ada kelompok yang diberikan intervensi, ada kelompok yang diberikan intervensi yang berbeda. Kalau misalkan ada, nah ini bisa dari penelitian yang sama ataupun penelitian dari jurnal lain dengan ketentuan variabel yang diteliti adalah sama. Nah, tadi saya contohkan pakai pemberian jus melon. Misalkan di dalam penelitian tersebut dia memberikan beberapa kelompok, ada yang jus melon dengan kadar dosis berapa gram per gelas gitu ya, misalkan 100 gram per gelas melonnya, kemudian ada yang 150, ada yang misalkan hanya diberikan sirup melon. Nah, ya itu dibandingkan apakah kira-kira kelompok kontrol yang ditulis dalam metode penelitian di artikel tersebut itu memang benar-benar patut untuk memang di-compare. Maksudnya patut untuk di-compare itu ya nggak aneh gitu ya. Jadi ada peneliti yang pengen, pokoknya biar sesuai dengan hipotesisku, kelompok kontrolnya ini dikasih beda jauh sama yang kelompok intervensinya. Contoh, yang satunya karena dia pengen pemberian jus melon terhadap penurunan tekanan darah. Yang satunya dikasih jus melon, kelompok kontrolnya nggak dikasih apa-apa nih. Ya, otomatis akan terjadi perbedaan ya. Nah, harusnya itu diberikan yang hampir sama ya. Yang hampir sama. Karena kan kalau diingat dari materi yang sebelumnya ya tentang bagaimana penelitian itu yang punya integritas yang baik itu adalah penelitian yang adil pada semua responden penelitiannya, yang otomatis kalau misalkan dia kelompok kontrolnya ini nggak benar-benar diberikan apa-apa, ya sebenarnya itu nggak comparable dan tidak memenuhi aspek etik penelitian yang bagian justice atau keadilan. Kalau misalkan di situ di artikel ilmiah yang kita kritisi ini cuma ada satu perlakuan, kita bisa mengcompare dengan penelitian yang sama, yang mungkin metodenya sama, variabel yang diteliti juga sama. Nah, kira-kira beda jauh nggak sih dengan penelitian sejenis, tapi penelitian yang lain? Yang terakhir adalah O, outcomes atau hasil outcomes atau hasil penelitian. Hasil penelitiannya bagaimana? Hasil penelitian yang baik itu tersaji dalam, sebenarnya kalau kuantitatif ya kolomnya terstandar dari penampilannya saja terlebih dahulu. Kemudian
uji penelitiannya itu harus tepat ya, analisis uji statistiknya harus tepat sesuai dengan variabel dari harus sesuai dengan skala Dadat tadi variabel yang memang diteliti. Nah, kalau misalkan tidak tepat pemilihan ujinya, otomatis ya hasilnya bisa kita ragukan. Nah, untuk penelitian kualitatif juga kita harus mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin sudah saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa analisis penelitian kualitatif memang instrumen itu berasal dari si peneliti itu sendiri. Nah, untuk memastikan bahwa peneliti ini teruji ya mampu menganalisisnya. Nah, ada beberapa aspek gitu kan ya yang harus dipenuhi dari peneliti tersebut yang memastikan bahwa analisis darinya dan hasil penelitian miliknya ini memang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya kita bisa buat validitas ya untuk artikel yang kita analisis ya. Ada validitas internal dan eksternal. Nah, tadi itu sebenarnya lebih ke validitas internal, memastikan bahwa PICO tadi ya, mulai dari population, intervention, kemudian comparator dan outcomes. Nah, itu lebih ke validitas internal. Jadi memvalidasi dari isi yang ada di jurnal tersebut. Nah, kalau validitas eksternal kita lebih mengecek lagi di bagian discussion ya, atau diskusi di artikel tersebut. Kiranya apakah bagian pembahasan atau discussion ini sudah sesuai dengan penelitian yang lainnya. Kalau misalkan tidak menggambarkan komparasi dengan penelitian terdahulu, ya mungkin kita bisa melakukan validitas eksternal ini ya. Jadi melihat kelebihan dan kelemahan dari hasil atau bagian discussion di artikel ilmiah tersebut dibandingkan dengan hasil penelitian yang lain yang sejenis, variabelnya, dan kondisinya. Selanjutnya kita lihat kebermanfaatan dari artikel ilmiah tersebut ya, utamanya di bagian hasil penelitiannya. Ada dua manfaat yang perlu kita analisis, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Kalau manfaat praktis ini ya, bagaimana sih hasil penelitian ini dapat diaplikasikan di ranah keperawatan yang ada di Indonesia ya. Apakah mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi kalau misalkan diaplikasikan di Indonesia atau diaplikasikan pada penelitian kamu yang mau mereplikasinya? Dan yang kedua adalah manfaat teoritis. Ini bagaimana hasil penelitian ini mampu memperkaya atau memperbaiki atau mengembangkan ilmu atau teori keperawatan ya. Kalau memperkaya berarti mendukung hasil penelitian yang terdahulu, kemudian dengan skup yang lebih luas. Nah, kalau misalkan memperbaiki ya berarti ada hasil yang baru dari hasil penelitian di artikel tersebut, dan ini bisa menjadi suatu pembaruan, suatu inovasi yang bisa menjadi suatu ilmu pengetahuan yang membuat keperawatan lebih berkembang lagi. Jadi sebenarnya untuk menganalisis artikel ilmiah itu cukup mudah seharusnya. Namun jika tidak terbiasa untuk membuat analisis berdasarkan metode-metode apapun itu ya, akan sulit gitu ya memahami dari artikel ilmiah tersebut. Gampangnya sih sebenarnya lihat di abstraknya. Nah, kalau misalkan abstrak itu yang baik kalau sudah terbit di jurnal internasional yang bereputasi atau nasional yang bereputasi, harusnya dari abstrak saja sudah tergambar dari keseluruhan penelitian mulai dari pendahuluan sampai dengan
hasil penelitian. Tapi kalau tidak, ya berarti mungkin perlu dianalisis atau dipikir-pikirlah atau tidak perlu digunakan artikel tersebut dalam sitasi Anda atau dalam referensi Anda dalam melakukan penelitian. Itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan metodologi penelitian ini sampai selesai. Mudah-mudahan saat membuat penelitian, skripsi, ataupun apapun itu sampai publikasinya dapat materi yang sudah saya berikan dapat membantu ya. Mungkin bisa saya cukupkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.